Babak baru kasus korupsi impor gula yang menjerat ex-Mendak Tom Lembong dimulai pasca mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo dan dibebaskan pada 1 Agustus lalu. Tom Lembong melaporkan balik hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun dan auditor BPKP. Lantas apa yang hendak dibuktikan Tom Lembong dalam laporan balik ini? Kita akan bahas bersama Mukti Fajar Nur Dewata, anggota dan juru bicara Komisi Yudisial, serta Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong. Selamat malam Pak Mukti, selamat malam Pak Ari, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, Ayu. Baik, pertama saya ingin ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, kalau kita melihat ya, publik mengartikan bahwa laporan dari seorang Tom Lembong terhadap majelis hakim dan juga auditor BPKP ini sebagai sebuah serangan balik yang ingin dilakukan. Tapi sebenarnya maknanya itu apa Pak Ari? Apa poin yang ingin dibuktikan dalam proses hukum klien Anda? Ya, sebetulnya bukan juga ya. Bahkan sebelum abolisi dikeluarkan, kami sudah punya agenda untuk membuat laporan ini. Karena kita sudah menyusun agenda pasca putusan itu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah laporan-laporan ini. Kami tidak hanya melaporkan hakim, tapi kami juga melaporkan BPKP dalam prosesnya ini. Sehingga ini memang sudah terjadwal. Nah, kebetulan memang tiba-tiba ada abolisi dan ini kami lanjutkan. Berdasarkan kesepakatan kami dengan Pak Tom, kami sepakat bahwa ini harus dilanjutkan karena kaitannya bukan hanya untuk kepentingan Pak Tom pribadi, tapi kita ingin memulai supaya ada perbaikan. Dimulai dari kasusnya Pak Tom ini ada perbaikan di peradilan kita. Nah, kita masih mempercayai kawan-kawan kita di KY sehingga kita membuat laporan ke Komisi Yudisial. Karena kami tidak membuat laporan ke Komisi Kejaksaan karena kami belum percaya sama Komisi Kejaksaan. Jadi sementara ini kami laporkan dulu ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini kami tidak membahas tentang materi putusannya karena kami tahu itu bukan kewenangannya Komisi Yudisial, tapi kami lebih kepada etik, kepada profesionalan hakim-hakim dalam memutus perkara tersebut. Makanya di situ kami sudah uraikan sedemikian rupa proses awal persidangan juga dengan bukti-bukti kami lengkapi. Nanti silakan kawan-kawan di Komisi Yudisial untuk melihat membuka kembali proses persidangan tersebut, lalu melihat juga putusannya tidak kepada materinya, tapi bagaimana cara membuat putusan gitu ya. Lalu misalnya ada kalimat-kalimat yang tidak tepat dimasukkan dalam putusan, tapi dimasukkan saja. Itu juga menunjukkan ketidakprofesionalan hakim dalam membuat putusan tersebut. Harapan kita itu, Komisi Yudisial dapat segera menanggapinya. Kami paham sekarang ini Komisi Yudisial lagi sibuk untuk menerima Hakim Agung. Mungkin minggu depan sudah bisa tuh kami siap untuk beraudiensi langsung dengan membawa Pak Tom Lembongnya langsung audiensi dengan Komisi Yudisial seperti itu. Oke, jadi sebenarnya laporan balik ini memang sudah direncanakan sebelum abolisi diberikan ya Pak Ari ya. Saya mungkin langsung ingin tanggapan dari Pak Mukti dari Komisi Yudisial seperti apa karena informasinya laporan sudah diterima dari tim kuasa hukum Tom Lembong kepada Komisi Yudisial. Sejauh ini bagaimana prosesnya? Katanya masih dalam tahap verifikasi dan juga analisa. Jadi sejauh ini sudah seperti apa Pak Mukti? Ya, selamat malam kepada semua polismen juga. Kalau berkaitan dengan kasusnya Tom Lembong memang sudah sejak awal kita Komisi Yudisial menganggap ini adalah kasus yang cukup kontroversial sehingga ini menjadi perhatian secara khusus dari Komisi Yudisial. Dan juga sudah ada ya kemarin surat permohonan untuk pemantauan dan kita sudah melakukan pemantauan pada persidangannya. Dan kemarin secara resmi juga kuasa hukum dari Tom Lembong melaporkan adanya dugaan atau indikasi pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim. Nah, disinilah menjadi kewenangan KY. Bahwa kemudian KY melakukan tugasnya dengan tentunya mengumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta, data-data yang tadi juga hari tadi juga ditambahkan lagi adanya rekaman dan sebagainya. Dan ini akan menjadi bahan bagi analisis dari KY untuk melakukan pemrosesan perkara tersebut. Khusus kaitannya dengan putusan, memang KY tidak berwenang untuk menilai putusan.
tetapi bahwa putusan menjadi salah satu cara atau metode dari Komisi Yudisial untuk masuk ke dalam persoalan apakah ada indikasi atau tidak. Biasanya itu terlihat kalau putusannya tidak wajar ya, tidak wajar baik dalam pertimbangannya atau apa dan sebagainya. Dan ini akan menjadi jika memang tidak wajar maka ini menjadi pintu masuk ada apa di sebalik dari putusan tersebut. Jadi proses dalam pembuatan putusan tersebutlah yang kemudian menjadi kajian daripada Komisi Yudisial. Selanjutnya ya tentunya nanti kita akan pelajari dan kalau kemudian prosesnya nanti kalau memang mencukupi alat bukti dan sebagainya kita akan proses pemanggilan, ya, pemeriksaan dan seterusnya. Baik. Itu mungkin masuk kepada majelis hakim. Baik, Ya. Pak Mukti, saya ingin klarifikasi terakhir disebutkan bahwa ada dokumen yang belum dilengkapi. Yang dimaksud dengan dokumen yang belum lengkap itu apa, Pak? Tapi tadi sore ya, sore tadi saya dapat laporan ada tambahan dokumen. Oke. Ya, dan juga rekaman yang sudah diserahkan. Nah ini tentunya akan menambahkan bukti. Jika memang nanti kami membutuhkan lagi, kita juga akan meminta kepada kuasa hukum atau kita akan mencari dari tim investigasi kami untuk menambah keyakinan kami dalam memproses perkara ini. Fokus kami sebenarnya lebih pada bahwa kasus ini kemudian ya dianggap ada politisnya dan sebagainya, tapi fokus kami pada kemandirian hakim tadi dalam menyidang perkara ini. Itu saja. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Ari kembali. Pak Ari, mungkin seperti yang tadi telah dibahas bahwa sebenarnya KY ini tidak berwenang untuk menganalisa putusannya, tapi bisa menganalisa bagaimana tindakan etik yang mungkin disinyalir melanggar dari majelis hakim begitu. Sebenarnya kalau dari harapan Pak Tom Lembong itu seperti apa? Apa yang ingin dicapai dalam tuntutan balik ini? Ya, tadi juga kami rapat lagi bersama Pak Tom Lembong dan beliau menegaskan bahwa komitmen beliau pasca abolisi ini beliau tetap konsisten untuk penegakan keadilan dan kebenaran. Tentunya ini bermula dari kasusnya beliau sendiri. Harapan kita kalau ada evaluasi total terhadap perilaku hakim yang tidak profesional, yang melanggar etik, itu akan memperbaiki hakim-hakim yang lainnya. Harapan kita ke depan hakim-hakim yang lainnya juga ketika menangani perkara-perkara yang tanda kutip ya titipan ataupun ada sesuatu seperti ini, mereka tetap profesional sehingga mereka tidak ada intervensi, betul-betul mandiri, betul-betul independen. Karena misalnya ya kami dibuatkan juga dalam laporan itu bagaimana misalnya hakim dalam proses persidangan menunjukkan sikap yang sudah menunjukkan bahwa dia ingin menghukum Tom Lembong. Itu kan sikap yang sebetulnya bertentangan dengan KUHAP karena itu diatur dan itu sangat mudah nanti buat kawan-kawan di KY untuk menilainya dengan membuka rekaman persidangan. Kawan-kawan di KY sudah bisa menilai ketika hakim bertanya, ketika hakim mengajukan statement-statementnya gitu, kesimpulan yang salah dari hakim ketika bertanya kepada saksi. Nah ini sebetulnya sangat jelas sekali, sangat terang benderang untuk bisa di follow upin oleh kawan-kawan di KY. Harapan besar kita kepada Komisi Yudisial ya dalam hal ini kan sebentar lagi akan berakhir periodenya Komisi Yudisial. Semoga sebelum selesai periode ini Komisi Yudisial menunjukkan baktinya, menunjukkan tugasnya secara baik bahwa terbukalah masalah-masalah ini dengan terang benderang dan ada perbaikan di hakim-hakim kita. Itu harapan Pak Tom Lembong, itu tujuannya adalah untuk perbaikan hukum, perbaikan para aparat penegak hukum supaya jangan masalah dia akan tertimpa kepada masyarakat yang lainnya. Itu yang selalu ditegaskan oleh beliau. Pak Ari, menarik tadi Anda sempat menyinggung masalah kasus titipan begitu. Kita tahu kasus Pak Tom Lembong ini sangat kental dengan nuansa politik. Nah, apa langkah selanjutnya? Apakah hanya akan berhenti di pelaporan balik majelis hakim dan juga auditor BPKP atau sebenarnya nanti ada pihak-pihak lain yang turut akan dituntut atas kasus Pak Tom Lembong? Tentu kami sudah membuat langkah-langkah ke depan, tapi tentunya kami akan melihat situasi supaya kita tidak membuat tindakan yang menjadi sia-sia. Saat ini kita masih meyakini Komisi Yudisial bisa objektif, bisa profesional,
Sehingga kami memberikan harapan besar kepada Komisi Yudisial dalam akhir masa jabatannya. Oleh karena itu kami membuat laporan ke sana. Itu pun juga kepada Ombudsman. Ombudsman yang dalam hal ini kaitan dengan BPKP, karena ini penting sekali. BPKP ini ugal-ugalan kalau menurut bahasanya membuat audit dalam keuangan ini. Ini penting karena seandainya BPKP sebagai patokan kita untuk menentukan kerugian negara, tapi dalam membuat auditnya berantakan, maka membahayakan sekali. Orang tidak akan mendapatkan keadilan. Kami jelaskan di situ sederhana saja, misalnya audit BPKP menggunakan kode barang untuk sebagai angka perkalian. Kan kacau sekali itu. Itu semua orang sudah tahu dengan tidak usah ahli untuk menjelaskan itu. Nah, kefatalan dalam membuat ini menunjukkan tidak profesional tim auditnya. Nah, kami mencoba membuat laporan ini kepada Ombudsman, kepada inspektoratnya BPKP, supaya betul-betul ada perbaikan ke depan. Tim yang bekerja di sana, mereka tetap profesional, walaupun katakanlah ada perintah pimpinan atau ada apa gitu, mereka tetap profesional, karena akibatnya bahaya buat mereka kalau mereka tidak profesional. Harapan kita seperti itu, Mbak Ayu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Mukti. Pak Mukti, saya kembali mengulang perkataan dari Pak Ari tadi, harapan besar untuk Komisi Yudisial untuk bisa memberikan hukum yang adil di Indonesia. Kalau untuk kasus seperti Pak Tom Lembong ini bukti sudah diserahkan ke Komisi Yudisial, kemudian nanti setelah ini apa prosesnya? Kita menantikan kapan majelis hakim akan segera diperiksa oleh Komisi Yudisial. Sekiranya apakah ada estimasi waktu kapan akan berlangsung pemeriksaan kepada hakim yang memvonis Pak Tom Lembong? Ya, mungkin saya sampaikan dulu ya pada Pak Ari dan juga pada masyarakat umum. Insya Allah lah Komisi Yudisial sampai hari ini masih independen dan mandiri ya. Kita bekerja secara profesional. Bahwa berkaitan dengan perkara-perkara yang kemudian ya agak sensitif tadi ya, misalnya ada unsur politisnya dan sebagainya, kita pun tetap objektif fokus pada tugas dan kewenangan KAY dalam hal menjaga kemandirian hakim tadi. Sehingga ketika hakim dalam mengadili proses ini kemudian bisa diintervensi atau kemudian ya mungkin dalam kasus lain ada iming-iming ya, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi kewenangan KAY untuk mengungkap segalanya. Nah, tentunya sejauh ini komitmen kami untuk melayani Mas publik dalam mencari keadilan itu sudah kami lakukan. Dan insya Allah Pak Ari ya kita bisa mengakhiri nanti dengan husnul khotimah ya Pak, doakan. Amin, amin, makasih Pak. Oke. Dan kita bisa itu. Cuma persoalannya adalah kita membutuhkan, bukan persoalannya, biasanya datanya ini yang kurang. Jadi kalau memang ada dari kuasa hukum, mungkin juga ada teman-teman lain ya, masyarakat yang lain yang mungkin mempunyai bukti atau dokumen atau apapun yang mungkin bisa menambahkan berkas untuk pemeriksaan ini, itu KAY mengucapkan terima kasih dan ini akan mempermudah. Bahwa kemudian prosesnya tentunya nanti akan dilakukan tadi verifikasi, kemudian kalau naik dan bisa ditindaklanjuti maka dilakukan proses pemeriksaan, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk ujungnya nanti pada majelis hakim. Okay. Itu yang kami pastikan itu berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, Pak Mukti belum terjawab tadi estimasi waktunya kira-kira apakah ada kira-kira rentang waktu tertentu untuk menangani kasus serupa seperti ini, Pak? Kita ada dua jalur, ada program kasus yang kita kategorikan prioritas, tentunya ini akan menjadi harus lebih cepat. Kemudian ada yang standar, bukan kemudian kita tidak berlaku adil, tidak, tetapi bahwa dampak dari apa yang menjadi prioritas ini bisa mempengaruhi, tadi kata Pak Ari juga, kepada perilaku hakim yang lain. Jika memang ini sesuatu yang cukup dalam tanda kutip cukup membawa perhatian masyarakat dan juga menjadi perhatian khususnya tentunya bagi kalangan para hakim sendiri. Okay. Ini tentunya harus menjadi bahan bagi mereka untuk kembali memahami bahwa sebagai hakim tentunya tidak boleh berpihak, tidak boleh takut diintervensi, tidak boleh gampang diiming-imingi dan sebagainya, sehingga kemudian putusannya menjadi tidak profesional dan
tidak bersikap adil, bahkan ya tidak bersikap adil dalam persidangan, misalnya seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Ari terakhir. Pak Ari, jika memang ternyata terbukti bersalah, Majelis Hakim melanggar kode etik dan juga pedoman perilaku, sanksi seperti apa yang diharapkan, Pak Ari? Kita serahkan kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku saja, Mbak. Karena Pak Tom Lembong sendiri tidak menaruh dendam apapun terhadap proses ini. Beliau sudah ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Tetapi komitmen kita bersama adalah untuk perbaikan. Kasusnya Pak Tom Lembong ini sebagai titik awal kita untuk betul-betul mereformasi total sistem peradilan kita. Kita tahulah bahwa belakangan ini banyak masalah di Mahkamah Agung, banyak masalah hakim-hakim. Tapi jangan sampai itu membuat mereka menjadi tersandra, menjadi mereka khawatir, menjadi mereka tidak profesional. Harapan kita seperti itu. Karena kasus-kasus ini akan terjadi terus-menerus. Dan hakim adalah benteng terakhir keadilan kita. Bayangkan kalau kita menaruh harapan yang begitu besarnya kepada hakim, tapi hakimnya sendiri takut, tidak berani, tidak profesional. Wah, ini bahaya sekali buat keadilan kita. Begitu juga harapan kami kepada komisi-komisi pengawasan ya. Dalam hal ini ada kita punya komisi yudisial mengawasi hakim, komisi kejaksaan mengawasi jaksa, Kompolnas mengawasi polisi. Sudah saatnya lah komisi-komisi ini hidup kembali dan mempunyai peranan. Jangan hanya jadi pelengkap saja dalam status kenegaraan kita, tapi betul-betul mereka punya peranan yang nyata. Nah, sekarang kami yakin sekali dengan kawan-kawan di komisi yudisial, mereka akan melakukan ini dengan cepat, dengan baik dan dengan profesional. Kami yakin itu. Kita sama-sama berharap semoga ini menjadi titik balik untuk penegakan hukum di Indonesia. Kita juga menantikan bagaimana peran dari Komisi Yudisial untuk bisa menegakkan hukum di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Mukti Fajar Nurdewata, anggota dan juru bicara Komisi Yudisial, dan juga Pak Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih.